Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memiliki dua tugas. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk melalui fraksi militer di parlemen, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Konsep dui fungsi ABRI yang kemudian dikenal sebagai jalan tengah pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada paruh kedua 1950-an. Sebuah ide bahwa ABRI memiliki fungsi ganda sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai kekuatan politik yang berperan dalam pemerintahan. Jenderal Abdul Haris Nasution pada waktu itu berbicara kepada Presiden Soekarno menyampaikan idenya. Soekarno memberikan persetujuan terhadap dui fungsi ABRI yang memberikan ABRI peran ganda dalam pertahanan dan politik melalui Dekret 5 Juli 1959 yang memberikan landasan konstitusional bagi peran politik ABRI yang disebut jalan tengah. Namun, keputusan dui fungsi di masa Orde Lama adalah ABRI sebagai perorangan bukan dalam bentuk organisasi. Di era Orde Baru, implementasi peran tentara oleh Soeharto melangkah jauh dari konsep Abdul Haris Nasution dan menjadikan TNI secara organisatoris, bukan perorangan. ABRI menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah fraksi ABRI. Setelah Soeharto berkuasa, banyak tokoh militer yang menjadi menteri di departemen-departemen strategis, gubernur di 22 dari 26 provinsi Indonesia, duta besar, bupati, bahkan jabatan di level desa. Kondisi ini terus berlanjut dan merambah di bidang lain. Pada 1967, anggota ABRI sudah mendapatkan jatah 43 kursi gratis di DPR. Kursi DPRD pun tidak diisi oleh putra daerah, sehingga asas keterwakilan sangat minim. Militer juga membidani lahirnya golongan karya atau Golkar yang kemudian menjadi partai pemerintahan Orde Baru. Wajib hukumnya bagi ABRI untuk memenangkan Golkar di setiap milu untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Bisnis juga berada di tangan militer. Bahkan hampir semua sektor ekonomi strategis dikuasai oleh ABRI. BUMN dikuasai militer, misalnya seperti Pertamina dan Bulog. Faktanya, korupsi di Pertamina dan Bulog itu sudah terjadi sejak Orde Baru. Dari hal ini, otoritarianisme dui fungsi ABRI semakin jelas. Kasus-kasus yang terjadi menggambarkan praktik otoritarianisme dalam konteks dui fungsi ABRI, semisal penumpasan PKI 1965 hingga 1966.